Halo, selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar? Ibu harap kabar kalian baik-baik saja. Begitu juga dengan ibu. Kabar ibu baik-baik juga. Salam rindu ibu untuk kalian semua. Oke, hari ini kita akan kembali belajar matematika. Didengarkan dengan baik penjelasan ibu ya. Bayangkan aja ibu lagi menjelaskan di depan kalian. Oke, selamat mendengar. Oke, hari ini ibu akan menjelaskan tentang mencari peluang atau sifat dari peluang. Peluang dari suatu kejadian A, ini kejadian ini bebas ini, bisa kejadian A, kejadian B, kejadian C, itu ditulis dengan peluang A. Kalau ini kejadian B berarti peluang B, kalau ini kejadian C ini berarti peluang C. Baru yang kedua, untuk menentukan peluang dari suatu kejadian dapat dilakukan dengan ada namanya empirik dan ada yang namanya teoretik. Pertama akan kita bahas tentang peluang secara teoretik. Ingat kembali pelajaran kita di waktu kelas 7, kisaran dari nilai dari peluang itu lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1. Pokoknya di antara 0 sama 1. Kisaran peluang di antara 0 sama 1. Jika nilai peluang itu 0, maka kejadian itu mustahil. Jika peluang A 0, maka kejadian itu mustahil. Contohnya begini, matahari terbit dari barat. Itu kan peluangnya 0, itu mustahil. Mustahil matahari terbit dari sebelah barat. Misalkan ini, peluang A sama dengan 1, maka kejadian A itu pasti terjadi. Jadi kalau nilai peluang 0 itu mustahil, kalau nilai peluang 1 itu sudah pasti terjadi. Yang pasti terjadi kalau misalkan dibilang matahari terbit dari timur, itu kan pasti. Jadi itu pasti terjadi, itu dia. Makanya kisaran dari nilai peluang itu antara 0 sama 1. Kalau dia sudah 0 pasti mustahil, kalau dia 1 pasti terjadi. Jadi untuk ini, jika peluang kejadian A itu sama dengan PA, maka peluang kejadian bukan A. Jika peluang kejadian A disimbolkan PA, maka peluang bukan A dia seperti ini. P A pangkat C atau PA dibuat aksen di sini. Itu sama dengan 1 dikurang peluang A. A pangkat C atau A aksen ini dibaca dengan komplement. Jadi peluang kejadian bukan A itu sama dengan peluang A komplement. Bisa juga ditulis sama dengan P A komplement. Jadi bisa ditulis seperti ini, bisa ditulis seperti ini. Jadi mencari bukan A itu 1 dikurang peluang kejadian A. Itu dia untuk peluang kejadian A. Secara teoretik, peluang muncul kejadian A dalam ruang sampel S bisa dirumuskan seperti ini. Peluang kejadian A itu sama dengan NA per NS. NA ini apa? Banyaknya anggota titik sampel kejadian A atau banyaknya kejadian yang terjadi. NS ini apa? Banyaknya anggota ruang sampel. Gitu. Oke, contohnya seperti ini. Nomor 1. Dalam sebuah kotak terdapat ada 4 bola merah, 3 bola putih, dan 2 bola biru. Tentukan peluang terambilnya yang A bola merah, baru yang B bola bukan merah. Oke, tadi katanya bola merah berapa? Bola merah 4, putih 3, baru biru sama dengan 2. Ya kan? Yang ditanya berapa peluang kejadian bola merah dan bola bukan merah. Berarti ini kita cari dulu ruang sampel. Berarti ruang sampel atau NS-nya jumlahkan aja merah tambah putih tambah biru. Merah tambah putih tambah biru sama dengan 4 tambah 3 tambah 2. Berapa? 9. Jadi ruang sampelnya 9. Yang ditanya yang A, merah tadi ibu simbolkan M ya. Peluang kejadian bola merah berarti peluang merah sama dengan banyaknya yang merah muncul per banyaknya ruang sampel. Ingat rumus yang ini. Banyaknya kejadian yang muncul per banyaknya ruang sampel. Yang merah muncul berapa? 4 kan? Ruang sampel 9. Ini bisa disederhanakan? Nggak bisa lagi. Jadi dia 4/9.
9. Yang B, bola bukan merah. Tadi bukan itu komplement. Berarti peluang merah komplement sama dengan, kalau dia tadi komplement, 1 dikurang peluang kejadian yang sebenarnya. 1 dikurang peluang merah. Peluang merah 1 dikurang 4/9. Oke, tinggal samakan penyebutnya. Ini sama-sama per 9. 1 kali 9, 9. Di sini ada 1 ya. 1 kali 4, 4. 9 kurang 4, 5/9. Jadi dia peluang merahnya 4/9, peluang bukan merah 5/9. Oke. Itu untuk yang nomor 1. Oke, untuk yang nomor 2, katanya 3 buah koin dilempar undi secara bersamaan. Tentukan peluang munculnya 2 angka dan 1 gambar. 2 angka, 1 gambar. Pertama sekali, cari dulu banyaknya ruang sampel dari 3 koin. 3 koin. Berarti banyaknya ruang sampel dari 3 koin. 1 koin kan ada angka, ada gambar 2. Ini 3 koin, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Banyaknya ruang sampelnya ada 8. Yang ditanya 2 angka 1 gambar. Oke, supaya lebih paham Ibu buat dengan metode pohon. Ini 1 koin. Koin pertama angka, gambar. Masukkan koin kedua. Ini koin pertama. Masukkan koin kedua, angka, gambar. Di sini juga ya harus masuk angka, gambar. Sini juga masuk lagi koin ketiga, angka, gambar. Semua ya, angka, gambar, angka, gambar, angka, gambar. Berarti titik sampel yang muncul ada angka, angka, angka. Ini ada angka, angka, gambar, angka, gambar, angka, angka, gambar, 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 angka, angka. Kalau yang ini gambar, angka, gambar, gambar, angka, gambar. Kalau ini gambar, gambar, angka. Yang ini gambar, 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 gambar. Coba hitung ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas kan? 8. Kenapa 2 pangkat 3? Karena ada 2 sisi, angka sama gambar. 3 ini karena kebetulan 3 koin. Gitu. Oke, yang ditanya tadi di soal, peluang munculnya 2 angka 1 gambar. 2 angka 1 gambar. Kita misalkan ini namanya peluang kejadian A. Berarti banyaknya peluang kejadian A. Lihat, mana dia yang 2 angka? Ini 2 angka, berarti ini ikut. 2 angka 1 gambar. Ini juga 2 angka 1 gambar. Ini 2 gambar nggak ikut. 2 angka, ya kan? Ini 2 gambar, ini 2 gambar, ini 3 gambar. Berarti kalau 2 angka 1 gambar, 1, 2, 3. Ada 3. Berarti peluangnya NA per NS. NA-nya berapa? 3. Keseluruhan tadi 8. Bisa disederhanakan? Nggak bisa. Berarti dia peluangnya 3/8. Begitulah dia kira-kira. Oke, ini contoh yang ketiga biar lebih paham untuk dadu. Ibu kasih lagi ya. Contoh yang ketiga. Katanya 2 buah dadu dilambungkan bersamaan. Tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 8. 2 buah dadu, Ibu buat kotak. Misalkan di sini dadu pertama, ini dadu kedua. Dadu itu ada berapa nomor? Ada 6 ya. Dadu pertama di sini di atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu kedua di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingat, berarti banyaknya ruang sampelnya
ruang sampel dadu. Sampel 2 dadu. 1 dadu tadi berapa? 6 kan? Berarti 6. Dia dilambungkan 2 dadu, berarti 6 pangkat 2. 6 kali 6, berarti NS-nya 36. Gitu. Oke, ini lambungkan dulu. Kalau kita lambungkan, bisa aja muncul dia dadu pertama 1, dadu yang kedua juga 1. Begitu juga dengan ini. 2, 1. Begitu juga dengan ini. 3, 1. Ini 4. Bisa aja dadu pertama muncul 4, dadu kedua 1. Dadu pertama 5, dadu kedua 1. Dadu pertama 6, dadu kedua 1. Begitu juga dengan ini. Dadu pertama 1, dadu kedua 2. Dadu pertama 2, dadu kedua 2. Dadu pertama 3, dadu kedua 2. Dadu pertama 4, dadu kedua 2. Dadu pertama 5, dadu kedua muncul 2. Dadu pertama muncul angka 6, dadu kedua muncul angka 2. Gitu juga ke sini. Dadu pertama muncul 1, dadu kedua muncul 3. Ini kalau muncul 2, di sini muncul 3. Begitu seterusnya sampai sini. Ibu lanjutkan dulu ya. Ini sudah selesai Ibu buat. Ini 1,6, ini 2,6, 3,6, 4 sama 6. Mata dadu ke-5 dengan mata dadu ke-6, mata dadu ke-6 dengan mata dadu ke-6. Yang ditanya di soal apa? Tentukanlah peluang munculnya mata dadu berjumlah 8. Berarti mata dadu berjumlah jumlah 8. Kita misalkan ini B. Berarti cari dulu banyaknya peluang mata dadu berjumlah 8. Lihat, mata dadu berjumlah 8 kan 2. Kalau kita jumlahkan jumlahnya 8. Ini 1 tambah 1 2 kan? Berarti nggak bisa. 2 tambah 1 3. Paling besar 7. Ini 6 tambah 2 8. Berarti ini ikut. Ini 5 tambah 2 7 nggak ikut. 5 tambah 3 8. 6 tambah 3 udah 9 ya. Ini 3 tambah 7 4 tambah 4 8. Ini 8. Ini 8. Ada lagi? Nggak ada lagi. Berarti kalau dia berjumlah 8 ada berapa? 1 2 3 4 5. Ada 5. Berarti peluang munculnya mata dadu berjumlah 8 sama dengan banyaknya dadu yang berjumlah 8 muncul per banyaknya ruang sampel. Ada berapa? 5. Ruang sampel 36. Jadi hasilnya 5/36. Begitulah dia kira-kira untuk peluang secara teoretik. Coba dengarkan pelan-pelannya anak-anak. Baru kalau tidak paham boleh ditanya sama ibu ya. Dengarkan pelan-pelan saja, nggak usah buru-buru. Oke? Bye-bye.